Halo guys, bayangin deh gimana rasanya kalau hidup kalian tiba-tiba berubah total cuma karena lihat sebuah desa misterius di tengah hutan, seperti yang dialami pria tampan ini. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita review bareng-bareng drama Korea yang berjudul Missing the Other Side episode 7. Jangan lupa ditonton dulu episode-episode sebelumnya ya. Link sudah aku sematkan di bawah. Yuk kita mulai review. Pak Jang dulu mempunyai pekerjaan mapan, memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan yang cantik. Hingga satu hari saat anaknya ulang tahun, keluarga kecil itu merayakan di sebuah taman bermain. Namun naas tiba-tiba Hyun Ji anaknya menghilang. Dunia Pak Jang pun seketika runtuh dan kini ia sangat marah. Sungguh kejam dunia pada dirinya. Karena dengan penglihatan super ini, Pak Jang masih belum juga menemukan sosok Hyun Ji. Setelah merasa tenang, tiba-tiba Pak Jang mendatangi Ibu Kim Wook, ingin membeberkan fakta, tapi buru-buru Kim Wook menyeret Pak Jang, dan ia meminta Pak Jang untuk merahasiakan sementara waktu, karena saat waktunya tiba, Wook akan mengungkapkan sendiri jati dirinya kepada ibu. Dan setiap malam, Pak Jang hanya bisa menangis pasrah sambil menatap langit karena ia begitu sangat merindukan Hyun Ji. Otaknya Yona berjalan nih. Dia sudah 2 kali melihat Shin Junho di bukit. Tapi bukankah itu aneh? Dari mana Junho tahu jika Yona ada di tempat itu? Sementara itu, Shin Junho benar-benar fokus dengan kasusnya Yona. Semalam ia bergadang dan menarik kesimpulan. Bagaimana jika kematian putri pimpinan Choi Sung bukanlah sebuah kecelakaan? Dan hal ini diketahui juga oleh senior detektif Beck yang menghilang itu. Tapi pendapat ini langsung dipatahkan oleh detektif Beck karena pemikiran itu terlalu jauh dan tak ada hubungannya dengan Yona. Akhirnya Juno pun pamit undur diri, tapi ia masih yakin dengan kesimpulan ini. Jadi ia pun mengumpulkan DNA dari 3 anak panti, yaitu Choi Yona, Jang Myung-gu, dan Kim Nam-guk. Sesuai dengan rencana timnya Kim Wook, gudang milik manajer Wang digeledah pihak terkait karena katanya ada pemalsuan label. Diam-diam Pak Detektif menyelinap masuk ke kantor manajer Wang, mencari hal-hal yang mencurigakan di sana. Sementara itu, Jong Ah menjadi rajin datang ke rumahnya Pak Jang. Kim Wook sih tak senang dengan kedatangan Jong Ah. Dan begitu ia sedang berbincang dengan Jong Ah, tiba-tiba si anak spesial datang dan seperti biasa mengajak bermain. Namun Kim Wook mencoba untuk mengusir si anak spesial yang terlihat seperti ia sedang berbicara sendiri. Jong Ah cuma keheranan melihat tingkah anehnya Kim Wook. Jong Ah lalu kembali serius. Ia mengatakan bahwa ia bisa membaca pikirannya Kim Wook karena Wook sudah mengusik manajer Wang dan yang lainnya. Jadi Jong Ah tahu jika Kim Wook kini sedang mencari informasi tentang ibu kandungnya. Jong Ah pun meminta untuk dilibatkan. Karena baginya Kim Wook adalah keluarga. Jadi disinilah sekarang tim yang beranggotakan 3 orang berniat untuk bertemu dengan pimpinan Choi Sung di sebuah pesta. Pak Jang pun berpura-pura menjadi seorang fotografer, sedangkan Wook menjadi seorang bodyguard. Dan yang mengatur semuanya adalah Jong Ah. Semua menggunakan earbuds yang terhubung satu sama lain. Jong Ah pun mulai meretas CCTV di tempat itu. Pak Jang juga sengaja membuat gaduh suasana. Selagi itu, Kim Wook mengambil kesempatan berpura-pura memberi jalan keluar untuk pimpinan. Hal ini dilakukan agar Kim Wook bisa berbicara 4 mata saja dengan pimpinan. Tapi sebelum memulai pembicaraannya, dengan sopan Kim Wook meminta maaf atas kelakuan lancangnya itu. Kim Wook pun membeberkan jika ibunya telah menghilang, tepatnya yaitu telah kehilangan nyawa 2 hari setelah kematian putri pimpinan. Apakah pimpinan tahu tentang ini? Mendengar hal itu si pimpinan sih kaget, tapi dengan muka datar ia mengatakan jika ia tak mengurusi kematian seorang pembantu. Mendengar hal itu, Kim Wook sedikit emosi karena pimpinan seolah meremehkan ibunya.
Jadi ia mengatakan bahwa tunggu saja, ia akan mencari bukti keterkaitan perusahaan Choi Sung dengan kematian ibunya. Dan saat sampai di perusahaan, si nenek pun langsung diberondong fakta dari Shin Junho yang ternyata memang sedang menunggu si pimpinan datang. Junho mengatakan jika kabar perusahaan sedang mencari pewaris sudah tersebar dan karena hal ini ada beberapa anak panti yang tewas hanya karena mereka diduga adalah cucu pimpinan Choi Sung. Si nenek pun terkamcagia, siapa yang sudah tega melakukan hal itu? Kata Shin Junho sih ada banyak kemungkinan, dari orang yang memang tahu pimpinan sedang mencari cucunya hingga orang yang punya dendam kesumat pada si pimpinan. Pimpinan pun langsung mengepalkan tangan tanda amarah. Junho segera membawa 3 sampel anak panti untuk segera dicek kecocokan DNA-nya dengan pimpinan Choi Sung. Sedangkan Yona jadi kepikiran tentang kedatangannya Junho di atas bukit. Ia pun mencoba curhat kepada sang kepala desa, Thomas, si pria blonde. Tahu Yona sudah mulai curiga, jadi Thomas cuma mengatakan jika itu adalah the power of love, cenah. Akhirnya ibu kandungnya Kim Wook tahu juga dari celotehannya Bomsu, si anak spesial, karena ia mengatakan jika mainan barunya Junso dibuat oleh kakak Wook yang seterang matahari. Wah, mendengar hal itu ibu pun terkejut. Ia lalu mencerna sebentar dan segera pergi ke kafe Hawaii, bertanya kepada Yona tentang Wook. Katanya namanya itu Kim Wook, bukan Choi Wook yang selama ini si ibu tahu. Wah, tamatlah sudah. Si ibu pun seketika lemas. Ia benar-benar hancur. Sedangkan Yona dan Thomas yang melihatnya hanya bisa kebingungan. Ibu pun segera berlari. Ia lemas, menangis pilu. Sungguh benar-benar tak adil. Kenapa anaknya juga ada di desa hantu ini? Ibu meraung menyalahkan nasib mereka yang sangat malang. Yona benar-benar niat. Seperti biasa, diam-diam saat malam hari ia menelusuri seluk-beluk desa dan menemukan sebuah gudang mencurigakan, lalu menggambarnya menjadi sebuah peta. Dan di dunia manusia, si nenek ngahuleng sambil mengingat kembali percakapannya dengan Junho tentang banyaknya kematian dan kejanggalan setelah putrinya wafat yang diketahui juga bukan sebuah kecelakaan. Si nenek tentu sangat geram. Berani-beraninya orang jahat itu mencoba untuk menghilangkan nyawa cucunya. Esok harinya, Yona mendatangi gudang misterius dan ia sangat kaget karena ternyata ada suara di sana. Yona pun segera meninggalkan tempat itu, namun ia malah melihat Thomas yang sedang mengasah pisau. Yona jadi ketakutan dan ia bergidik ngeri. Kim Wook masih belum tahu tentang situasinya Pak Jang. Ia hanya merasa curiga karena Pak Jang pamit pergi ke kota sampai membawa ransel yang besar. Kim Wook pun segera memberitahu Jong Ah. Nah, kalau Jong Ah mah tentu gercep karena ia sudah tahu jika Pak Jang ternyata sedang mencari putrinya yang hilang. Pak Jang lalu pergi ke kantor polisi untuk terus mengecek kemajuan kasus putrinya. Lalu ia pun berbincang sebentar dengan detektif Beck yang kebetulan di sana ada selebaran pencarian orang hilang atas nama Jang Mi. Wah, secercah harapan nih karena Jang Mi kini sudah mulai dicari oleh polisi. Sementara itu, sidang kasus penghilangan nyawa di lemari pendingin akan segera dimulai. Si tersangka bikin bergidik ngeri, sama sekali tak menunjukkan raut penyesalan. Ia berjalan di koridor dengan santai sambil bersenandung ringan. Dan detektif Beck pun yakin, pokoknya ini bukanlah pelanggaran pertama si tersangka. Pria itu pastilah seorang psikopat. Kim Wook hari ini ingin bermain dengan anak-anak di desa. Tapi kali ini desa terasa sangat sepi. Dan dari jauh, ibu hanya bisa menangis pilu melihat Kim Wook yang kini ternyata sudah dewasa. Ibu pun jadi bengong sambil melihat fotonya Kim Wook ketika kecil. Tak lama Jang Mi datang karena katanya ia tak ingin makan seorang diri. Hubungan orang-orang di desa Duon ini memang benar-benar sangat hangat.
Dan Pak Jang cerita kepada Thomas juga Kim Wook jika sudah ada laporan orang hilang atas nama Jang Mi. Namun entah kenapa sudah setahun baru dilaporkan. Sungguh aneh memang, pembicaraan pun jadi ngalor ngidul dan tiba-tiba Kim Wook berucap jika ia juga pasti akan menemukan Thomas. Pak Jang dan Thomas yang mendengar hal itu hanya bisa tertawa kecil. Meski baru di bibir, Thomas pun sudah cukup senang dengan perkataannya Kim Wook tadi. Hasil 3 DNA sudah keluar dan ketiganya dinyatakan negatif. Tak ada hubungan darah 100% dengan pimpinan Chaesang. Shin Jun Ho pun beneran melongo. Segera ia melapor ke pimpinan dan kini si nenek jadi kepikiran dengan Kim Wook karena anaknya yang sudah tiada itu memang pernah menyinggung tentang Kim Wook yang seterang matahari. Apakah Kim Wook itu cucunya si pimpinan? Wah, Kim Wook bisa mendadak kaya nih. Dan lagi-lagi Pak Jang menangis. Ia hanya bisa menatapi tas milik Hyun Ji sambil meneteskan air mata. Sementara itu, Yona kini membawa bala bantuan, yaitu Kim Wook, lalu mendatangi tempat mencurigakan kemarin, tempat yang sangat seram. Meski telah diberi gembok, tapi sebagai mantan penipu ulung, Kim Wook sih gampang untuk membuka pintu itu. Walaupun ketakutan, keduanya mulai menyusuri lorong-lorong seram. Dan memang benar ada suara-suara berisik di sana. Yang setelah dibuka ternyata ada seorang pria terborgol tangan dan kakinya. Si pria pun langsung menanyakan Thomas, pria yang sudah mengurungnya. Dengan menggebu-gebu ia mengatakan jika ia bukanlah arwah seperti yang lainnya, melainkan adalah seorang manusia hidup. Wah, jadi ada orang lain juga yang bisa melihat warga desa Duon, tapi kenapa Thomas malah mengurungnya di sini? Namun, sekian dulu ceritanya. Kalau kamu penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa komen ya. Bye!